sejahtera, jumpa lagi dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4, Amos, manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Oke, baca petunjuknya dengan baik-baik ya teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab dengan suara keras, kemudian ikuti tutorial YouTube-nya dan kirim modul sesuai dengan jadwal. Tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring di rumah, peserta didik mampu memahami kemampuan dan keterbatasan manusia dengan cara membuat daftar kemampuan dan ketidakmampuannya dengan jujur. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian ketika orang lain berkata kamu hebat, kamu rajin, cekatan, dan pandai? Pasti kamu merasa bahagia ya. Padahal menurut kamu biasa aja sih aku, tapi menurut orang lain kamu adalah luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Nabi Amos dari kitab Perjanjian Lama. Amos sebenarnya tidak setenar nabi lain seperti Musa, Yeremia, Elia, dan sebagainya. Karena itu Amos digolongkan sebagai nabi kecil. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara dari Tekoa. Allah memilih Amos sebagai penyambung lidah Allah untuk menyelamatkan sebuah bangsa dari murka Allah. Ia bertugas menegur bangsa Israel yang telah menyimpang dari hukum Allah. Amos sebenarnya jarang berbicara di depan banyak orang, namun ia menjadi berani dan tegas karena Allah memilihnya untuk menyertai dia. Oh ya teman-teman, suatu saat Amos pernah diusir oleh seorang imam di Betel bernama Amazia. Tapi Amos tidak takut atau mundur. Ia yakin Allah menyuruhnya untuk melakukan tugas besar ini. Nah teman-teman, apakah kalian juga memiliki sifat seperti Amos? Pasti kita punya ya. Nah teman-teman, sadarkah kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah dan rentan untuk melakukan dosa? Kadang kita tidak sadar melalui perbuatan dan tindakan kita membuat orang lain menjadi sedih atau sakit hati. Oleh karena itulah kita membutuhkan penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Ia memberikan hidup kekal dan menjadikan kita berharga di mata Allah. Lalu apa yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan? Khusus pada masa pandemi ini kita harus berani menasehati, menegur dan mengingatkan anggota keluarga kita agar selalu mengenakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan dan menghindari kerumunan. Jika tidak penting, kita tidak perlu keluar, kita di rumah saja. Dan jangan lupa kita harus berdoa, membaca firman Tuhan dan membantu anggota keluarga yang lain. Yes, inilah tugas kita sebagai anak-anak yang hebat. Kita berani memberitakan kebenaran, kebaikan, dan memberikan sukacita bagi banyak orang. Nah, apakah kita sudah melakukannya itu? Lakukan dari hal yang kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar ya. Lakukan di dalam rumah kita, khususnya kepada orang tua. Oke, saat ini kita akan sampai pada refleksi catatan akhir kita ya. Dalam kelemahan dan keterbatasannya manusia itu sudah diselamatkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kedua, Allah dengan kasih-Nya menyelamatkan umat pilihannya dengan sebuah tujuan. Ia memakai manusia yang telah bertobat untuk memberitakan kebenaran firman Allah kepada semua manusia yang ada di sekitar kita dan yang ada di dunia. Inilah tugas kita. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Maaf jika ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.